aku tidak perlu sumpahmu. Aku akan percaya kepadamu jika kau membawakan pusaka ayahmu. Pusaka sebaiknya Empu menggunakan keris ini. Karena keris itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Aku yakin kalau Palastri masih dalam pengaruh jahat, maka kejahatannya itu akan terkalahkan oleh keris tersebut. Betul, Nyi. Aku harus mendapatkan keris Chandra Sengkala dari Romo. Harus. Tapi, bagaimana aku mengambilnya tanpa diketahui Romo? Bagaimana aku mendapatkan keris itu dan menyerahkannya kepada Raden Ardaraja tanpa harus menjadi tersangka? Aku sudah menemukan cara untuk mewujudkan rencanaku. Baiklah Empu, saya mohon pamit karena sudah malam. Silakan. Terima kasih sudah memberikan pertolongan pada keluargaku. Sama-sama Empu Hanggareksa. luar biasa cara kerja para lembut itu. Benar, Raden. Sulit dipercaya jika kita tidak melihatnya secara langsung. Betul, Kakak. Nyai, aku ucapkan terima kasih kepadamu dan juga para lelembut Hutan Tarik. Suatu kehormatan bagi kami bisa membantumu, Tuanku Raden. Sekarang, saatnya kami mohon pamit. Silakan, Nyai. Jika Raden membutuhkan bantuanku lagi, Raden hanya perlu menyebut namaku 3 kali sambil memejamkan mata, maka aku akan datang untuk membantu. Terima kasih. Akan kuingat pesan itu. Terima kasih, Raden. Lutingan! Lutingan! Kemana anak itu? Nipataka alam-alam lembah Jalatundra. Mau apa kalian datang kemari? Bagus kau mengenaliku, Lunggah. Aku datang bersama murid Wengis. Sekarang cepat serahkan kitab Naga Puspa warisan gurumu. Entah telingamu yang tuli atau kepalamu yang bebal. Sudah berkali-kali aku katakan, aku tidak menyimpan kitab warisan mendiang guruku itu. Bohong! Selain kau, siapa lagi yang menyimpan kitab Naga Puspa? Hei Empu Lunggah, kau sudah tua. Sebentar lagi kau akan mati. Mengapa tidak kau berikan saja kitab itu pada kami, agar hidupmu tenang? Bukankah begitu, Nyai Guru? Ada baiknya kau mendengarkan saran dari muridku, Lunggah. Daripada kau membawa kitab itu ke liang kubur, lebih baik sekarang kau serahkan kitab Naga Puspa itu kepadaku. Kalian benar-benar keras kepala. Aku sudah katakan, aku tidak punya. Ke liang kubur, aku tidak akan membawa kitab itu. Karena aku tidak memiliki kitab itu. Kau keras kepala, Lunggah.
Nyai Guru, sepertinya dia tidak akan mengaku. Bagaimana jika kita menyerangnya saja? Jalan untuk menjadi punggawa Arda Raja kini terbuka lebar untukku. Aneh, keris itu bisa menyerangku. Mau bermain-main denganku ternyata. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan keris itu. Gawat. Kalau begini terus, aku bisa mati. Gawat. Kalau begini terus, aku bisa mati. Romo pernah berkata padaku agar bersikap hormat pada setiap benda pusaka. Tak ada salahnya aku menghormat pada keris ini. Wahai keris Chandra Sengkala, aku telah berbuat tidak hormat padamu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tunggu di sana. Lebih baik kita hentikan pertarungan kita. Aku tidak ingin menyakitimu. Lelaki yang berjiwa kesatria. Tapi aku tidak mau tertipu. Aku harus menangkap maling itu. Gerakan itu seperti jurus cakar naga milikku. Tapi kenapa terbalik? Jurusnya pun menggunakan pukulan telapak tangan dan bukan cakar. Jurus apa sebenarnya? Kekuatannya tidak bisa aku remehkan. Kurang ajar. Tenaga dalamnya ternyata sangat tinggi. Dia bukan lawanku. Aku harus segera kabur dari sini. Tunggu! Siapa dia sebenarnya? Kenapa jurusnya terlihat aneh? Aku harus mencari tahu siapa dia sebenarnya.
Siapa pemuda itu? Kenapa jurusnya sangat kuat? Dan juga sangat mirip dengan jurus tapak bidadariku. Meskipun berbeda dari posisi dan juga jari tangannya. Aku harus segera mengatakan ini kepada Romo. Bagaimana keadaanmu, Kisanak? Aku baik-baik saja, Kisanak. Terima kasih, Kisanak. Aku hanya merasakan igaku ini berasa remuk sekali, Kisanak. Karena hantaman perempuan tadi, Kisanak. Kalau begitu, aku akan mengobati lukamu dengan tenaga dalamku. Tidak usah, Kisanak. Aku hanya butuh istirahat, Kisanak. Nanti juga lukaku ini akan sembuh dengan sendirinya, Kisanak. Aneh, kenapa dia menolak pertolongan? Padahal aku lihat lukanya cukup parah. Baiklah kalau begitu. Tapi aku ingin bertanya padamu. Siapa perempuan tadi? Dan kenapa dia memukulmu? Aku tidak mengenalinya, Kisanak. Dia itu hanya pendekar jahat yang suka bertindak sewenang-wenang, Kisanak. Mentang-mentang dia punya ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kisanak tahu siapa namanya? Aku tidak mengenali namanya, Kisanak. Tapi beberapa kali ini aku suka melihat dia mengajar orang-orang yang tidak bersalah seperti aku ini, Kisanak. Aneh sekali. Kenapa dia menghajar orang lain tanpa sebab? Apalagi ilmu kanuragannya cukup tinggi. Baiklah, Kisanak. Aku pergi dulu. Aku ingin mengobati lukaku ini, Kisanak. Ya. Kisanak, aku lihat barangmu cukup banyak. Bagaimana kalau aku antarkan sampai ke perkampungan? Aku khawatir Kisanak akan dirampok. Tidak perlu, Kisanak. Lagi pula, kampung aku tidak jauh dari sini, Kisanak. Aku pergi dulu, Kisanak. Baiklah. Untunglah Ratih sudah tidur pulas. Aku tidak perlu sumpahmu. Aku akan percaya kepadamu jika kau membawakan pusaka ayahmu. Pusaka sakti. Keris Chandra Sengkala yang terkenal itu. Dan setara dengan keris megalamatnya Ranggalawe. Baik, Raden. Akan kubawa pusaka itu padamu. Besok aku akan menemui Raden Ardaraja. Dan aku akan diangkat jadi pejabat di Kediri seperti janjinya. Setelah itu, bukan tidak mungkin aku bisa menjadi pejabat penting di istana. Gawat kalau Ratih bangun. Jangan sampai Ratih tahu bahwa aku mencuri keris ini. Sabar, tenang semuanya, tenang. Ada apa sebenarnya? Dasar bejat, orang-orang susah mengumpulkan barang, seenaknya kau mengambilnya. Maaf Kisana, apakah Kisana kawan maling ini? Tidak, aku tidak mengenalnya. Lantas, kenapa Kisana bisa bersamanya? Tadi aku lihat, dia sedang dihajar oleh seorang perempuan. Lalu aku menolongnya. Aku sama sekali tidak tahu kalau ternyata dia seorang maling. Maling ini memang pintar berpura-pura, hingga Kisana bisa diperalatnya. Sebaiknya Kisana lebih berhati-hati sebelum menolong orang lain. Jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang jahat. Jangan sampai kabur. Mengapa?
Mengapa hidupku harus menderita seperti ini? Aku tidak sanggup lagi menjalani hidup seperti ini. Sebenarnya apa salahku? Apa dosaku? Mengapa aku diberi cobaan seberat ini? Ibu, izinkanlah mengantar Ibu ke tempat istirahat terakhir Ibu. Ibu yang tenang ya, Bu. Ibu harus selalu ingat Lastri di alam kematian. Karena doa Lastri akan selalu mengiringi Ibu. Ada apa dengan perutku? Kenapa rasanya mual sekali? Palastri, kamu hamil? Palastri, bolehkah aku meminta sesuatu yang berharga darimu? Apa? Hamil? Hamil? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin hamil. Jawab, Palastri. Apa kamu hamil? Tidak. Aku tidak hamil. Tidak mungkin aku hamil. Tidak mungkin aku hamil. Ayo kita bawa dia ke rumah Nyuari. Tidak.